Salam jumpa pendengar dimanapun Anda berada maupun pemirsa RRI Net. Dalam podcast hari ini saya tidak sendiri dan kita akan membahas terkait dengan pelayanan publik ya, pelayanan publik. Sebenarnya Ombudsman ini adalah lembaga independen yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Sederhananya Ombudsman ini bisa dikatakan adalah penjaga agar layanan publik yang kita nikmati setiap hari ini dapat berjalan dengan baik, adil, dan transparan. Untuk membahas hal tersebut, sudah bersama-sama dalam podcast kali ini, yaitu PJS Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Papua Barat. Dengan hormat kita sapa Bapak Yules M. Rubewa. Selamat jumpa kembali, Pak. Apa kabar hari ini? Baik, semoga dalam keadaan sehat dan juga bersemangat dalam menjalankan aktivitasnya, Pak. Amin. Sebenarnya secara spesifik apa itu Ombudsman, Pak? Kalau mungkin banyak orang awam yang masih belum mengetahui Ombudsman ini apa sih? Iya, betul. Jadi Ombudsman itu sebuah lembaga negara yang dibentuk dengan Undang-Undang 37. Ya, tapi kalau kita bicara tentang sejarah Ombudsman, Ombudsman itu pengawas, pengawas dibentuk di Swedia, kemudian bersama-sama mengawasi pelayanan publik di sana. Ya, kemudian bahasa itu di Indonesia akan lagi ke kita untuk digunakan saat ini, sehingga bahasa ini memang hampir tidak akrab di telinga masyarakat Indonesia. Kita lihat banyak masyarakat juga yang memang belum mengetahui dan belum memahami lebih detail tentang Ombudsman. Saya kasih contoh saja, kalau KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, bicara tentang korupsi. Kalau Ombudsman dibentuk seperti lembaga negara pengawas pelayanan publik, berarti langsung dengan sendirinya masyarakat sudah tahu, itu lembaga pengawas pelayanan publik. Tapi dengan kata Ombudsman, yang juga kata pengawas, tapi karena itu bahasa asing, sehingga tidak terlalu familiar di mata masyarakat. Ya, mungkin khususnya kita di Manokwari atau Papua Barat. Ya, Ombudsman dibentuk dengan Undang-Undang 37 2008 yang punya tugas dan fungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Kalau kita lihat di dalam pasal 1 Undang-Undang 37 2008 itu menyebutkan Ombudsman adalah lembaga negara yang punya tugas dan fungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan hukum milik pusat, badan usaha milik pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik daerah, perorangan dan swasta yang menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara dan atau anggaran pendapatan belanja daerah. Ya, tentunya semua penyelenggara baik sampai dengan swasta yang menggunakan uang negara di situ atau sebagian itu tentunya menjadi pengawasan Ombudsman. Sejauh ini laporan dari masyarakat terkait dengan layanan publik ke Ombudsman ini sudah sejauh mana sepanjang tahun 2024 dan akhir 2024 ini? Ya, kita tentunya punya banyak laporan dari masyarakat yang berkaitan dengan keluhan tentang pendidikan, juga keluhan tentang pertanahan, keluhan tentang kepolisian, dan banyak ya juga kesehatan. Ya, tentunya setiap tahun laporan yang diterima oleh Ombudsman juga bervariasi, tapi ada yang tinggi. Ya, jadi setiap laporan-laporan ini tentunya ditindaklanjuti guna mendapatkan penyelesaian. Penyelesaiannya itu seperti apa, Pak? Misalkan dari permasalahan bidang kepolisian tadi ya, dan sejauh ini banyak yang mengeluhkan tentang penerimaan anggota Polri di mata masyarakat ini bisa dibilang masih kurang adilnya terkait dengan orang asli Papua. Iya. Jadi tentunya untuk diangkat sebagai anggota kepolisian, tentunya juga punya standar yang digunakan oleh teman-teman di kepolisian. Dan standar-standar ini harus kita penuhi, begitu. Kita di Papua itu bersyukur karena hari ini pemerintah pusat
dalam hal ini juga teman-teman di kepolisian juga sudah mulai menurunkan standar. Kemarin beberapa hari lalu saya ada di Polda dan kita sama-sama berdiskusi tentang dalam sekarang ini tahapan berjalan ini telah dilakukan seleksi penerimaan anggota polisi jalur Otonomi khusus. SM Sarjana. Oke, sarjana. SIPP sumber sarjana. Iya. Ya. Dan di dalam diskusi di sana itu sangat luar biasa keinginan mereka untuk bicara tentang transparansi sampai dengan nilai. Dan di situ juga setelah mengakhiri itu kita sepakat bahwa setelah peserta itu komplain langsung direspon dengan cepat. Dan itu bagian dari bagaimana pembenahan di dalam situasi-situasi apa yang sudah terjadi itu mereka untuk kemudian melangkah untuk lebih baik lagi. Dan saya ikuti sendiri di dalam pertemuan itu, saya apresiasi pertemuan tersebut untuk penyiapan seleksi yang akan dilaksanakan. Selain dengan bidang penerimaan Polri tadi, ada bidang lainnya nggak ya terkait dengan layanan publik yang mereka laporkan, yang mereka keluhkan? Ya, kalau kita juga dapat kemarin tentang penerimaan pegawai negeri, ya di Mansel. Tapi langkah itu juga sudah kerjasama yang baik sudah diselesaikan oleh Pak Bupati sendiri sebagai pemerintah daerah yang merespon penyelesaian itu. Ya, di dalam seleksi penerimaan CPNS tahun ini untuk kemudian di Kementerian Lembaga kami juga membuka informasi pengaduan, tapi sampai sekarang ini belum ada yang mengadu ke kita. Seberapa sulit Pak kalau misalkan ditanya oleh masyarakat, sulitkah tidak kita mengadu ke Ombudsman? Iya, sebenarnya kalau mengadu ke Ombudsman, kami ingin sekali jadi lembaga yang murah, cepat, sederhana. Jadi kita menyiapkan fasilitas yang tidak harus mereka datang dari jauh-jauh, dari Bintuni, kami kan masih membawahi Papua Barat Daya, dari Maibrat, dari Sorong Selatan, hanya datang untuk mengadukan laporannya. Cukup bisa melalui telepon, cukup bisa melalui Facebook, cukup bisa melalui WA, juga melalui email. Jadi semua fasilitas ini kami respon. Artinya keterbukaan informasi publik sekarang ini, zaman sekarang ini untuk mengadu dan untuk memberikan laporan terkait dengan pelayanan publik ini kan tidak susah. Tidak susah. Ya. Kami sangat sekali membuat lebih cepat masyarakat itu mengadu ke kita, atau berkonsultasi dengan kita. Sampai juga kita ada punya kegiatan yang namanya Ombudsman on the Spot. Itu kami ada di beberapa kabupaten dan di unit pelayanan, contohnya di Capil, bisa di Polres, bisa di dinas di rumah sakit, bisa di PTSP-nya. Kita buka loket pelayanan di situ dan kita menunggu masyarakat yang ada punya keluhan bukan saat itu, di masa lalu atau beberapa minggu yang lalu, tahun yang lalu, bisa datang berkoordinasi dengan kita atau mengadu ke kita, langsung kita respon jam itu. Karena kita ada di situ, setelah hasilnya langsung kita langsung kita berkoordinasi dengan pimpinannya untuk kemudian mencari solusi berkaitan dengan pengaduan atau laporan yang disampaikan ke kita. Ada kriteria khusus nggak Pak terkait dengan permasalahan yang dilaporkan oleh masyarakat? Kita sebenarnya cuma punya persyaratan masyarakat itu mengadu ke kita. Yang pertama itu kronologis, ceritanya, terus kemudian KTP, terus bukti-bukti pendukung berkaitan dengan apa yang mau diadukan ke kita. Nah, peran masyarakat dalam pengawasan publik melalui Ombudsman tadi Pak, mungkin bisa. Ya, kalau kita lihat peran masyarakat sekarang ini rendah untuk kemudian berpartisipasi dalam pengawasan pelayanan publik.
karena memang kita tahu juga bahwa sebagai lembaga kita mungkin juga jarang melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya parmas, partisipasi masyarakat, seperti kita merekrut sebuah kelompok pelajar, sebuah kelompok mahasiswa untuk kemudian melakukan sebagai kelompok yang sama-sama dengan ombudsman untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik itu. Ya, tapi pada kesempatan ini kita mau sampaikan kepada masyarakat bahwa pelayanan publik itu hak kita. Jadi sesuatu yang kecil dan kita menganggap itu tidak baik atau itu merugikan kita, seharusnya mereka melapor. Jangan sampai itu sesuatu yang mereka anggap itu biasa saja. Itu tidak seberapa, jadi tidak perlu melapor. Nah, kalau itu jumlahnya besar, nilainya besar, atau itu dampaknya luas, berlarut-larut tahun-tahun baru itu melapor. Tapi kalau macam mereka pergi ke contoh urus capil, seminggu KTP mereka tidak keluar-keluar, atau 3 hari saja, jangan seminggu, 3 hari saja KTP berkas mereka sudah lengkap, 3 hari saja KTP mereka sudah keluar. Mereka beranggap ini baru 3 hari saja. Ya, tidak, karena setiap penyelenggara itu bekerja menggunakan standar. Kalau berkas pengguna layanan itu mereka mau urus KTP, dia mau urus KTP, dan berkas itu sudah lengkap, maka harus 30 menit selesai. Itu standar yang harus dia penuhi, karena semua standar yang mereka pakai juga ada yang namanya maklumat pelayanan. Maklumat pelayanan itu kan janji dia untuk melayani. Kalau dia lewat dari pelayanan yang standar yang itu kan dia melanggar janji itu. Dan semua kantor penyelenggara pelayanan wajib punya maklumat pelayanan ini, dan maklumat ini harus diketahui oleh penyelenggara. Semua penyelenggara atau staf yang ada di kantor itu bahwa tahu apa tujuan atau apa maksud dari pemerintah membuat juga yang namanya maklumat pelayanan itu. Apakah masyarakat mungkin kemungkinan ya ada rasa takut ataupun rasa enggan untuk melapor ke ombudsman gitu? Mungkin ada pesan-pesan khusus dari pihak ombudsman, Pak? Ya, sebenarnya kan kita takut kalau itu kita membuat salah, kita mencemarkan orang, kita menghina orang. Tapi kalau kita melakukan sesuatu untuk kebaikan banyak orang, kenapa kita harus takut? Ya, tapi kita juga punya mekanisme penerimaan pengaduan di mana ada yang sifatnya umum dan sifatnya rahasia. Dari siapapun yang datang mengadu ke ombudsman, jika ini berkaitan dengan acara melaporkan pimpinannya, ya itu bisa sifatnya rahasia. Dan rahasia itu kami juga di kantor hampir tidak tahu, pasti petugas yang atau asisten kami di ombudsman itu asisten yang menangani laporan ini dengan pelapor saja yang lebih tahu. Di luar dari kami yang tidak menangani itu, kami tentu juga tidak akan tahu. Yang paling banyak selain dari bidang tadi yang disebutkan Bapak, yang paling banyak keluhan yang dikeluhkan oleh masyarakat tuh bidang apa sih? Ya, tentunya paling banyak juga pendidikan Pendidikan dengan pertanahan. Itu pertanahan, iya. Karena kalau ya mungkin pendidikan juga karena kita ada di Manokwari, kedekatan orang tua itu dengan kantor, jadi sedikit-sedikit ya pasti datang ke kita. Tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk yang lain sebenarnya. Yang berada di Provinsi Papua Barat juga, apakah sudah pernah melapor ke ombudsman atau belum? Papua Barat Daya. Iya, Papua Barat Daya. Kalau Papua Barat Daya juga banyak. Kami punya pengaduan di Raja Ampat dan itu terjadi terus-menerus. Di Raja Ampat itu di kesehatan, Dinas Kesehatan Raja Ampat. Dan itu paling banyak pengaduan setiap tahun itu di dinas itu untuk Kabupaten Raja Ampat. Kami juga di Kota Sorong juga ada, dan di beberapa kabupaten di Papua Barat Daya tentunya ada juga dilaporkan ke kita. Terakhir nih Pak, cara mengadu ke ombudsman ini seperti apa? Cara mengadunya? Ya, tentunya kalau mengadu ke ombudsman, masyarakat hanya membuat kronologi kejadian yang mau diadukan ke kita, cerita. Terus kemudian mereka juga bisa melampirkan KTP,
dan dokumen yang berkaitan dengan kronologi yang mau disampaikan tuan-tuan mereka. Oke. Ya, juga saya sampaikan bahwa tahun ini Ombudsman masih punya kegiatan yaitu penilaian kepatuhan standar pelayanan publik. Oke. Ya, penilaian kepatuhan standar pelayanan publik ini sebagai ini ukuran bagi setiap Pemda provinsi bagaimana mereka di dalam menyikapi pelayanan publik mereka. Oke. Ya, kegiatan ini kami lakukan setiap tahun dan penilaiannya bervariasi. Kita berharap bahwa dengan penilaian yang terus-menerus semakin lama, semua kabupaten kota di Papua Barat dan Papua Barat Daya ini sudah harus mengikuti ke yang lebih baik begitu. Acam sebelumnya mereka merah, kuning, tapi seharusnya karena sudah lama penilaian ini, mereka sudah harus pindah ke hijau. Tapi masih ada Pemda-Pemda yang sudah penilaian Ombudsman ini sudah lama, tapi mereka masih hanya ada di posisi tersebut. Tidak ada perubahan. Iya. Oke. Kita berharap bahwa DPR yang baru dilantik ini juga punya peran. Karena DPR ini kan punya tiga tugas itu ya. Legislasi, anggaran dan pengawasan. Ya, pengawasan ini juga harus berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Karena kita lihat fungsi DPR di dalam penyelenggaraan pelayanan publik ini belum terlalu nampak. Kita lihat selama penilaian Ombudsman contohnya. Di dalam memberikan penilaian, tidak ada satu anggota DPR di kabupaten tersebut yang kalau penilaian mereka merah atau ketua DPR-nya memberikan respon atau membentuk tim. Tidak ada. Dan ini cuma biasa-biasa saja. Padahal mereka dikasih mandat oleh rakyat untuk kemudian mereka juga mengawasi penyelenggara pelayanan publik untuk kemudian memberikan layanan yang cepat, murah, sederhana itu kepada masyarakat. Jadi kalau fungsi mereka ini dilakukan, fungsi pengawasan DPR ini baik ke pemerintahannya, kan masyarakat yang dapat manfaat dari itu. Berarti saling bersinergitas itu sangat penting. Penting. Terima kasih Pak Yulis sudah berada bersama dengan kami dalam podcast Radio Republik Indonesia. Dan pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama terkait dengan standarisasi pelayanan publik yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Papua Barat. Jadi kami informasikan jangan takut untuk melapor jika ada permasalahan dengan terkait pelayanan publik. Segera laporkan dan dipastikan hal ini privasi ya Pak ya. Kalau misalnya nama Anda mau disembunyikan atau nama Anda tidak mau di-up, itu bisa dirahasiakan oleh pihak Ombudsman. Saya Putra Arianto mewakili kerabat kerja yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam podcast berikutnya. Terima kasih Pak.